Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat-sehat selalu ya. Jangan lupa jaga kondisinya biar tetap fresh dalam belajar. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan memasuki lagi materi baru. Materi kita kemarin setelah membahas surat Al-Kafirun dan juga Asmaul Husna, kita akan masuk ke materi berikutnya. Ya, kita akan bahas tentang hari akhir. Nah, sebelum masuk ke materi, saya pengen tanya dulu nih. Hari akhir itu termasuk rukun iman atau rukun Islam? Ya, iman kepada hari akhir termasuk rukun iman. Sekarang Ustaz mau tanya lagi. Rukun iman jumlahnya ada 5 atau 6? Ya, rukun iman jumlahnya ada 6. Yang pertama itu iman kepada Allah. Yang kedua iman kepada malaikat. Yang ketiga iman kepada kitab-kitab. Yang keempat iman kepada Rasulullah. Kemudian yang kelima iman kepada hari akhir. Kemudian yang terakhir iman kepada qada dan qadar. Nah, ini akan kita bahas materi kita, yaitu iman kepada hari akhir. Oke teman-teman, iman kepada hari akhir kita akan bahas dalam materi ini apa saja kira-kira. Yang pertama yaitu pengertian hari akhir. Kemudian nama-namanya. Jadi nama-nama hari akhir ini banyak. Ya, tidak hanya satu doang. Kemudian tanda-tanda akan terjadinya hari akhir atau hari kiamat. Kemudian yang berikutnya, kira-kira apa saja sih perilaku orang-orang yang mencerminkan bahwasanya dia itu iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Nah, ini yang akan kita bahas. Oke, kita akan bahas yang pertama, pengertian hari akhir. Terkait kata akhir dalam Al-Quran itu disebutkan kurang lebih 189 kali, baik dalam kata akhir atau akhirah. Ya, 189 kali di dalam Al-Quran. Nah, hari akhir ini terbagi menjadi dua macam. Jadi pengertiannya ada dua, yaitu yang pertama kiamat sugro. Kiamat sugro ini adalah peristiwa atau kejadian yang mana pada kejadian tersebut itu hancurnya sebagian alam saja dan juga makhluk hidup. Jadi teman-teman kalau misalnya lihat bencana alam, nah itu kan hancur hanya sebagian. Ataupun banyaknya kematian seperti wabah-wabah yang sekarang sedang terjadi. Nah, ini termasuk tanda atau pengertian daripada kiamat sugro. Kemudian yang kedua adalah kiamat kubro. Kiamat kubro ini adalah artinya kiamat besar. Kalau tadi kiamat sugro, kiamat kecil. Terus apalah arti dari kiamat kubro? Kiamat kubro ini memiliki arti yaitu peristiwa atau kejadian hancurnya seluruh alam semesta beserta seluruh makhluk di dalamnya. Jadi kalau kiamat sugro itu hanya sebagian, sedangkan kiamat kubro semua alam semesta beserta isinya atau makhluk yang ada di dalamnya hancur, ya. Nah, itu. Nah, inilah dua pengertian dan juga dua macam hari akhir atau kiamat. Oke, teman-teman. Sekarang kita lihat beberapa contoh dari kiamat kecil. Ya. Jadi ini hanya contoh atau perumpamaan daripada kiamat kecil atau kiamat sugro. Yang pertama yaitu kematian.
Jadi kematian manusia ataupun makhluk itu merupakan salah satu kiamat sugro. Nah, kemudian yang kedua, bencana alam. Nah, macam-macam. Ada banjir bandang. Nah, banjir bandang itu banjir dari sungai, kemudian bisa meluap sampai ke rumah-rumah ya atau ke pemukiman. Kemudian contoh lagi tanah longsor ya. Tanah longsor ini juga merupakan salah satu contoh daripada kiamat sugro atau kiamat kecil. Ada lagi gempa bumi. Nah, gempa bumi, nah, kalau gempa bumi berarti buminya bergoyang, bergetar. Kalau menurut ilmu BMKG ya, dari pihak BMKG, kalau ada gempa itu berarti lempengan buminya bergeser. Nah, kemudian tsunami. Nah, di Indonesia ini sudah beberapa kali terjadi tsunami ya. Salah satunya di Aceh kemarin beberapa tahun lalu itu juga termasuk besar ya. Kemudian ada lagi contohnya gunung meletus. Ya, biasanya daerah-daerah yang dekat gunung, itu kalau melihat gunung mau meletus itu serem ya. Karena ya isinya yang keluar itu bisa meluluh lantakan yang di sekitarnya ya. Baik hewan, manusia maupun tumbuhan. Nah, inilah beberapa contoh daripada kiamat sugro atau kiamat kecil. Oke, sekarang apa sih dalil adanya hari kiamat? Salah satunya kita bisa lihat di dalam Al-Quran di juz 30 yaitu surat Al-Qari'ah. Ya, teman-teman insya Allah sudah hafal ya. Apa artinya daripada Al-Qari'ah? Al-Qari'ah ini artinya hari kiamat. Nah, ini juga salah satu nama daripada hari kiamat. Kemudian ayat keduanya mal qari'ah. Apakah hari kiamat itu? Wa ma adraka mal qari'ah. Dan tahukah kamu apa hari kiamat itu? Kemudian dijelaskan gambaran hari kiamat pada ayat berikutnya. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Jadi hari kiamat itu gambarannya pada saat itu manusia seperti laron yang berterbangan. Jadi teman-teman kalau lihat laron terbang ataupun misalnya laler, capung dan lain sebagainya, itu nanti manusia seperti itu pada hari kiamat. Kemudian berikutnya watakunul jibalu kal'ihnil manfush. Pada hari itu gunung-gunung ya digambarkan seperti apa? Bulu-bulu yang dihamburkan. Teman-teman kalau dulu punya punya kapuk, kasur kapuk, itu kalau diterbangin itu bulu-bulu itu ataupun bulu kemoceng itu kalau dihamburkan, wah itu nanti gunung-gunung seperti itu dan manusia lebih kecil daripada bulu-bulu yang tadi. Dan berikutnya adalah nama-nama hari akhir atau kiamat. Jadi namanya nggak cuma hari kiamat aja atau hari akhir. Jadi punya banyak nama. Nah, di sini kita akan nggak sebutkan semua. Ini hanya beberapa saja. Yang pertama Yaumul Zalzalah. Ya, seperti dalam surat Al-Zalzalah. Idza zulzilatil ardu zilzalah. Jadi hari akhir itu nanti banyak terjadi goncangan ya. Kemudian yang kedua Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan. Ya, nanti manusia yang sudah meninggal akan dibangkitkan kembali. Nah, ini juga nama dari hari akhir, nama lainnya. Kemudian Yaumul Mahsyar, yaitu hari perkumpulan. Nanti manusia yang sudah mati kemudian dibangkitkan akan dikumpulkan di padang mahsyar menurut riwayat seperti itu.
Ya, jadi disebut yaumul mahsyar juga nama lain dari hari akhir. Kemudian yaumul fasl, hari pemutusan atau pemisahan. Ya, seperti dalam surat wa ma adraka ma yaumul fasl. Ya, surat apa ya Ustaz, lupa. Nah, al-fasl ini artinya hari pemutusan atau pemisahan. Jadi manusia nanti akan diputuskan dia masuk neraka atau masuk surga. Jadi dipisahin tuh yang mana masuk neraka, yang mana masuk surga. Kemudian yaumul wa'id, hari perjanjian. Nah, ini nama lain dari hari akhir. Jadi hari akhir ini adalah yaumul wa'id, hari yang sudah Allah janjikan ya, mulai dari zaman Nabi Adam. Nah, jadi inilah beberapa nama-nama lain atau nama-nama dari hari akhir. Oke, sekarang kita masuk tanda-tandanya ya. Jadi hari kiamat ini punya tanda-tanda atau alamat atau ciri-ciri akan terjadinya hari kiamat. Nah, kita bahas kiamat kecil dulu. Apa tanda-tandanya akan terjadi hari akhir yang kecil, ya, permulaannya. Di sini yang pertama, banyak orang yang ingin mati. Nah, kan banyak tuh orang-orang frustasi, bunuh diri, ingin mati, nah itu. Kemudian banyak terjadinya pembunuhan, ya, pembunuhan merajalela. Nah, Ustaz kalau suka nonton TV itu, ya Allah, banyak kasus pembunuhan, macam-macam. Nah, kemudian terjadi gempa, banyak terjadi gempa. Ya, beberapa tahun ini sudah berapa kali gempa yang terjadi, sudah nggak kehitung ya, baik yang kecil maupun besar. Ya, bahkan dari Ustadz kecil sampai Ustadz usia 30 tahunan sekarang itu udah banyak terjadi gempa. Kemudian yang berikutnya jumlah wanita lebih banyak. Nah, jadi kalau dihitung-hitung diperkirakan 1:4 kurang lebih. Itu mungkin nanti bisa lebih. Kemudian banyaknya minuman keras. Ya, minuman keras ini merajalela di mana-mana. Ya, hal-hal yang memabukkan. Ya, baik itu sabu-sabu, ganja, miras, homer, dan lain sebagainya itu sudah mulai banyak. Nah, ini kalau nonton berita juga sudah mulai banyak. Kemudian yang berikutnya ilmu agama sudah dianggap tidak penting. Jadi nanti banyak orang yang menganggap ilmu agama itu tidak penting, ya. Nah, ini beberapa tanda hari kiamat sugro atau kiamat kecil. Kemudian tanda-tanda kiamat besar. Apa saja kira-kira kalau tadi sudah kita bahas tanda-tanda kiamat kecil. Kemudian kiamat besar. Nah, ini puncaknya ya. Yang pertama matahari terbit dari barat. Ya. Kan matahari itu terbit biasanya dari timur. Nah, nanti ketika akan terjadi kiamat kubro, itu matahari akan terbit dari barat. Jadi menurut riwayat itu malam itu terasa sangat panjang. Ya. Kemudian tahu-tahu matahari terbitnya dari barat. Kemudian yang berikutnya muncul binatang ajaib yang bisa bicara. Ya, wallahu alam seperti apa saya juga kurang hafal. Pokoknya nanti ada munculnya binatang yang aneh dan ajaib dan dia ini bisa bicara. Kemudian ada lagi Ya'juj dan Ma'juj nanti muncul. Ya. Nah, ini juga disebutkan dalam Al-Qur'an. Kemudian Dajjal. Dajjal nanti akan muncul lahir. Nah, ya, disebutkan riwayatnya beberapa ciri Dajjal. Ada yang meriwayatkan matanya satu, kemudian tertulis di dahinya itu kalimat kafaro dan lain sebagainya. Banyak ya riwayat menjelaskan tentang Dajjal. Kemudian munculnya Imam Mahdi. Nah, Imam Mahdi ini nanti beliau ini muncul
untuk mengalahkan Dajjal, ya, untuk memimpin manusia kembali ke jalan kebenaran. Kemudian juga Ka'bah nanti akan rusak, ya, hancur. Wallahu alam seperti apa. Kemudian juga Al-Quran akan lenyap. Menurut riwayat, baik tulisannya ataupun hafalan-hafalan orang yang menghafal Quran nanti juga akan lenyap. Kemudian yang berikutnya, seluruh manusia akan menjadi kufur. Nah, inilah beberapa tanda kiamat besar. Ya, tentunya masih banyak lagi ya yang tidak bisa disebutkan di sini. Mungkin nanti ada kajian khusus lagi, teman-teman boleh cari lagi tanda-tanda kiamat kecil ataupun kiamat besar. Nah, teman-teman, setelah kita mempelajari arti, tanda-tanda, nama-nama, nah, sekarang apa nih, aplikasi perilaku kita bahwa kita ini mengimani hari akhir. Nah, ini ada beberapa contoh perilaku yang mencerminkan iman kepada hari akhir. Nah, lihat di sini gambar pertama. Dua anak ini merawat ikan, ya, ngasih makan ikan. Nah, ini mencerminkan iman kepada hari akhir. Artinya dua anak ini dia mau berbuat baik karena dia tahu nanti dari akhir semuanya akan dipertanggungjawabkan. Kemudian yang kedua, nah ini gambar dua orang anak memberikan sedekah pada fakir miskin. Nah, ini juga mencerminkan pada hari akhir. Karena nanti akan ditanya juga harta kita digunakan untuk apa. Nah, kemudian yang berikutnya, nah ini menghormati orang tua, ya. Karena menghormati orang tua ini juga diperintahkan dalam Al-Quran, dalam surat Luqman. Nah, nanti ini juga akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Kewajiban kita terhadap orang tua, nah, akan ditanya. Jangan sampai durhaka, ya. Karena itu nanti kalau durhaka sama orang tua, akibatnya dikatakan akan mendapatkan azab di neraka. Kemudian yang berikutnya, nah ini menjalankan kewajiban sholat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang artinya nanti yang paling pertama dihisab itu adalah sholat. Nah, teman-teman, makanya sholatnya jangan sampai bolong, ya. Teman-teman sudah balik rata-rata, nah ini sholatnya nggak boleh bolong karena sholat itu nanti akan dihisab. Oke, teman-teman, mungkin itu saja yang bisa Ustaz sampaikan. Untuk materi hari akhir ini memang cukup panjang, ya. Jadi tadi ada pengertian, tanda-tanda, kiamat kecil, kiamat besar, nama-nama lainnya, kemudian perilaku yang mencerminkannya, ya, contoh-contohnya dan lain sebagainya. Semoga dengan adanya pembahasan hari kiamat ini kita semua bisa lebih meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye bye.